Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang mulia, pada sesi yang kemarin kita terhenti membicarakan tentang bahwa jumlah umat Islam yang seharusnya menjadi karunia yang bisa disyukuri ternyata berubah menjadi fitnah di tengah mereka. Dari sekian banyak pelaku-pelaku kejahatan di republik kita, mayoritasnya adalah umat Islam. Dari sekian banyak pejabat-pejabat yang tertangkap korupsi, mayoritasnya adalah umat Islam. Dari sekian banyak pelacur-pelacur, mayoritasnya adalah umat Islam. Dari sekian banyak kasus-kasus negatif, masalah-masalah yang memprihatinkan, mayoritasnya dilakukan oleh umat Islam. Kenapa ini semua terjadi? Insya Allah kita akan melihat ini dalam pembahasan di waktu yang lain. Tapi saya sudah mengatakan bahwa inilah seharusnya karunia yang kita syukurin, bahwa kekuatan jumlah adalah kekuatan yang seharusnya bisa diberdayakan menjadi kekuatan yang memberi pengaruh bagi masyarakat dunia. Faktanya, kita bisa mengambil sampel Palestina. Jumlah Israel di bumi Palestina itu tidak lebih dari sekitar 7 atau 8 juta saja. Sementara bangsa Palestina hari ini yang tinggal di Palestina itu ada sekitar 5 atau 6 jutaan orang. Sementara Palestina atau negeri Israel itu dikelilingi oleh mayoritas negara-negara Muslim Timur Tengah, yang kalau di total jumlah mereka tidak kurang dari 350 juta orang. Pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kita, kenapa bangsa yang cuma berjumlah 7 sampai 8 juta orang bisa melakukan pembantaian sistematis, bisa melakukan terorisme negara, bisa melakukan tingkah-tingkah kezaliman tanpa ada perlawanan, tanpa ada perhatian, tanpa ada solidaritas dari semua umat Islam yang berada di sekeliling bumi Palestina? Ini menunjukkan bahwa kekuatan jumlah bukan segala-galanya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang kedua, dari karunia yang seharusnya menjadi karunia yang layak kita syukuri, tapi faktanya menjadi satu masalah besar yang menimpa negeri kita, bahkan negeri-negeri muslim yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan negeri-negeri muslim mayoritasnya adalah negeri yang subur, makmur, di mana di dalam buminya ada sekian banyak kekayaan, di mana ketika mereka memiliki lautan, kekayaan mereka bukan cuma ikan-ikan yang ada dalam lautan, tapi jenis-jenis bahan tambang yang bisa dieksplorasi kapan saja mereka melakukannya. Seharusnya dengan kekayaan yang luar biasa ini, umat Islam tidak memiliki masalah ekonomi. Umat Islam tidak akan ditimpa persoalan kemiskinan. Ditambah lagi Islam sebenarnya memiliki sistem yang cukup utuh, cukup padu, cukup holistik di seputar bagaimana cara menjembatani persoalan-persoalan antara orang kaya dengan orang miskin. Islam punya ajaran tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah. Tapi faktanya, Indonesia, kita ambil contoh negeri yang kita cintain ini, dihuni oleh mayoritas umat Islam, dimiliki kekayaan yang luar biasa jumlahnya. Apakah itu barang tambang, apakah itu minyak, apakah itu kekayaan dalam bentuk bahan-bahan pangan yang kita miliki, buah-buahan, dan kesuburan tanah kita. Fakta yang kita alami, kehidupan bangsa ini masih cukup memprihatinkan. Mayoritas dari sebahagian besar kalangan menengah adalah mereka yang hidup berada dalam himpitan-himpitan ekonomi, masa depan yang tidak jelas. Kenapa ini semua terjadi? Padahal kalau kita memperhatikan, negeri-negeri yang dihuni oleh mayoritas penduduknya bukan muslim, negara-negara yang dihuni oleh mayoritas penduduknya yang bukan muslim itu, mereka hidup dalam serba keterbatasan. Apakah itu keterbatasan sumber daya alam mereka sebenarnya, yang akhirnya mereka mengimport dari kita.
Bahkan kita pernah mengalami perihnya dijajah begitu lama oleh satu negara yang jumlah penduduknya amat sangat kecilnya jika dibandingkan dengan penduduk negara kita. Kita pernah dijajah oleh Belanda, kita pernah dijajah oleh Jepang yang memiliki minim sekali sumber daya alam, negeri yang terus-menerus diharu biru oleh gempa menjadi sebuah kebiasaan mereka, tapi negara itu mampu memberikan pelajaran besar bagi kita, bahwa kekuatan jumlah kita, bahwa kekayaan alam kita ternyata tidak begitu berarti untuk kita. Kenapa ini semua terjadi? Mayoritas negeri-negeri Muslim adalah negeri-negeri yang menyimpan mayoritas kekayaan alam penduduk bumi. Tapi mayoritas penikmat-penikmat dari kekayaan alam negeri-negeri Muslim itu adalah mereka-mereka yang tinggal di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Ironi apa ini? Persoalan apa ini? Pertama, kita berhadapan dengan karunia jumlah yang besar, ditambah lagi dengan karunia kekayaan negeri-negeri kita. Bangsa-bangsa di Timur Tengah yang mulia jamaah adalah bangsa-bangsa yang mayoritas negara mereka menyimpan kekayaan alam dalam bentuk minyak, yang sering dikatakan bahwa ini adalah dolar juga, ini adalah emas hitam, yang mereka bisa melakukan tekanan politik minyak kepada dunia jika dunia macam-macam kepada penduduk atau negeri-negeri Muslim. Tapi ternyata sama persis seperti yang dibilang Rasulullah SAW. Kita punya jumlah yang besar, kita punya kekayaan yang banyak, tapi jumlah dan kekayaan yang banyak ini tidak menyebabkan umat di luar kita segan dan khawatir kepada kita. Kenapa? Karena kita terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Insya Allah kita akan mendengarkan ini penjelasannya pada pembicaraan sesi berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan ini memberi pengetahuan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.